Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami yang bertatah di kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan bersama-sama belajar firman-Mu, berbicaralah Engkau kepada kami sekalian, kami siap mendengarkannya. Tolonglah hamba-Mu yang akan berbicara, tolonglah kami yang mendengarkannya. Kami berdoa kiranya urapan Tuhan boleh nyata dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, dan melalui Roh Kudus kami dimampukan untuk menangkap firman Tuhan dengan tepat, sehingga setiap ayat, setiap kalimat boleh kami tangkap dengan baik dan boleh kami terima dengan baik, dan melalui Roh Kudus kami dimampukan bukan hanya memahami firman Tuhan dengan baik, tetapi juga melakukan firman Tuhan dengan giat. Terima kasih Bapa di surga, inilah Tuhan doa kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu ayat firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada perayaan Natal pada hari ini, yaitu Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Saya diberikan tema yaitu The Christmas Gift, yaitu hadiah Natal ya untuk kita sekalian. Yohanes pasal 3, ayat yang ke-16. Kalau sudah menemukan Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, 1, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, ada seseorang yang coba untuk menjelaskan bagian firman Tuhan ini dengan mengatakan demikian. Bapak Ibu, andai kata kita ini begitu miskin, saking miskinnya kita tidak punya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dia bilang, cukuplah kalau kita punya kitab Perjanjian Baru saja. Tetapi andai kata kita juga begitu miskin sampai kita tidak punya seluruh kitab Perjanjian Baru, cukuplah kalau kita punya satu kitab saja, itu kitab Injil Yohanes. Tetapi kalau kita begitu miskin lagi sampai satu kitab yang namanya Injil Yohanes saja kita tidak punya, cukuplah kalau kita punya satu ayat, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena di dalam sana ada Injil, Bapak Ibu. Di sana ada keselamatan, di sana ada kasih Tuhan. Tapi jangan lupa, di sana juga ada hukuman bagi orang-orang yang tidak menerima Dia. Bapak Ibu, bersyukurlah kita punya kitab bukan hanya Yohanes pasal 3 ayat 16, tapi seluruh Alkitab. Tetapi Bapak Ibu, inti daripada semuanya itu, percayalah, Alkitab ditulis untuk menyatakan betapa besarnya kasih Allah kepada kita sekalian. Alkitab ditulis, saudara-saudara Tuhan, untuk menyatakan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita sekalian. Bapak Ibu, waktu kita bicara tentang Christmas, Bapak Ibu, waktu kita bicara tentang Natal, bukankah itu satu kisah atau satu peristiwa yang sangat populer, yang sangat terkenal, Bapak Ibu? Saya yakin saudara-saudara bukannya orang Kristen yang tahu bahwa bulan Desember ada bulan di mana kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Bahkan orang yang tidak percaya sekalipun, bahkan orang yang menentang kekristenan pun, mereka tahu bahwa bulan-bulan ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang proses kelahiran Yesus Kristus itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa Bapak Ibu? Kelahiran Yesus Kristus sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya. Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum peristiwa itu, nabi-nabi telah memberikan, sudah menulis nubuat tentang kelahiran Yesus Kristus. Misalnya Bapak Ibu, 600 tahun sebelum peristiwa kelahirannya, Nabi Yesaya berkata, nanti akan ada seorang darah yang mengandung, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Gak ketinggalan malaikat turun berkata kepada Maria dan juga berkata kepada Yusuf, jangan kamu takut ya mengambil Maria sebagai istrimu. Kenapa? Karena anak yang dikandung itu akan disebut Yesus atau Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Bapak Ibu, pernah enggak kita membayangkan ada seseorang yang kelahirannya malaikat turun tangan dan menyatakan kapan akan ada kelahiran itu? Saya pikir tidak ada. Tetapi Bapak Ibu Tuhan, dari semua daftar yang menyatakan betapa spektakulernya kelahiran Yesus Kristus, misalnya dirayakan di mana-mana, dirayakan oleh siapapun juga. Nanti kita akan belajar misalnya dirayakan oleh orang-orang Majus, dirayakan oleh
gembala-gembala, dirayakan oleh banyak orang, dan sampai saat ini belum berhenti. Orang-orang silih berganti merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi poin yang saya mau buat Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa pesan Natal itulah yang spektakuler. Pesan Natal itulah Bapak Ibu yang sangat terkenal. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena pesan Natal adalah Yesus yang dari surga turun ke dunia supaya saya dan Bapak Ibu sekalian yang ada di dunia bisa naik ke surga. Adakah pesan yang lebih indah dibandingkan dengan pesan yang demikian? Kalau saya lanjutkan saudara kasih Tuhan, Yesus yang maha mulia mau turun ke dunia, ke tempat yang hina dina, bertemu dengan saya dan saudara sekalian yang notabene adalah hina dina ini, supaya kita yang hina dina pada akhirnya mengalami atau menikmati kemuliaannya. Yesus yang maha kudus saudara sekalian mau turun ke dunia, ke tempat orang yang berdosa, berjumpa dengan kita, supaya kita orang yang berdosa ini pada akhirnya kita mengalami kekudusannya. Luar biasa. Bukankah itu yang spektakuler? Bukankah itu yang luar biasa? Maka Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita akan belajar beberapa poin dari ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, waktu kita bicara hadiah saudara Tuhan, bahwa hadiah ini tak terbatas nilainya. Hadiah yang Tuhan berikan kepada kita tak terbatas nilainya. Kenapa saya katakan tak terbatas nilainya? Karena di dalam ayat dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar. Saya orang Jawa Bapak Ibu, saya suka megalomania kan. Kita yang kadang mengatakan besar sekali. Dan betul Bapak Ibu, waktu saya mengatakan kata besar, itu belum mewakili betapa besarnya kasih Allah. Jadi Bapak Ibu, hadiah Yesus Kristus yang diberikan kepada saya dan saudara sekalian, itu besar luar biasa. Nilainya tak ternilai. Nilainya tak terbatas. Itulah sebabnya Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus mensyukuri karena Allah memberikan yang terbaik untuk kita sekalian. Kalau itu disebut dengan hadiah, hadiah yang terbaik, hadiah yang teristimewa diberikan untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah dalam perjalanan hidup kita pernah menerima hadiah yang sangat besar. Tapi saya mau katakan, andai kata betul Anda menerima hadiah yang paling besar, hadiah yang diberikan Allah lebih besar. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau Anda merasa, waduh saya dapat hadiah istimewa, itu belum istimewa dibandingkan dengan hadiah yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Maka Bapak Ibu, waktu kita bicara tentang Natal atau bicara tentang Christmas, saya mau katakan Christmas is about Christ. Ya, Christmas is all about Christ. Bapak Ibu, Natal itu tentang Kristus. Natal itu bukan tentang dekorasi. Maaf saja, Natal itu bukan tentang choir. Natal itu bukan tentang pohon Natal. Bukan. Natal itu tentang Kristus. Bapak Ibu, coba ngikutin pola pikir saya. Kata Christmas, Bapak Ibu, itu kalau diambil Christ-nya, jadinya apa? Hanya mes. Hanya MAS. Ya, MAS kalau singkat MNS itu Max Spencer. Kira gitu kan. Nah, jadi artinya, Bapak Ibu, kalau Anda merayakan Natal dan kehilangan Christ-nya, hanya belanja doang, hanya shopping doang. Dan betul bukan? Natal selalu orang shopping. Kenapa? Karena kemungkinan besar adalah kehilangan Christ-nya. Maka Bapak Ibu, waktu kita mau merayakan Natal, please jangan sampai kita kehilangan Christ-nya. Jangan sampai kita kehilangan Kristusnya. Kenapa? Karena itu yang membuat Natal bernilai. Karena itu yang membuat Natal itu menjadi hadiah yang teristimewa. Karena itulah yang membuat Natal itu menjadi hadiah yang luar biasa untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya Bapak Ibu, Christmas, ya tadi saya katakan is all about Christ. Tapi saya katakan Bapak Ibu kasih Tuhan, hadiah kenapa dikatakan hadiah tak bernilai? Karena Bapak Ibu melalui Dia dosa kita diampuni. Melalui Dia, kita yang hilang diselamatkan. Bukankah Allah turun ke dunia untuk orang berdosa? Bukankah Allah turun ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tadi dalam perjalanan gini, maaf ya, saya cerita sedikit tentang istri saya. Dalam perjalanan gini, dia bilang, koknya kacamata saya tadi ada, kenapa kok hilang? Kenapa dicari, kemudian cek, akhirnya ketemu di dalam tasnya. Nah, akhirnya langsung lega. Sebelumnya, waduh ini kenapa, kemana, tertinggal di mana, kemana tertinggal. Nah, kemudian dia kasih tahu, kenapa ya kita kehilangan sesuatu yang kecil, tapi rasanya, aduh gimana nih. Tapi kalau ketemu, plong. Padahal mungkin nilainya tak seberapa Bapak Ibu.
Kenapa? Istri saya katakan, karena secara psikologi itu sudah menyatu dengan kita. Kacamata kita sudah menyatu dengan kita. Kalau kita hilang kemanapun kita cari, betul tidak? Kita bahkan tidak bisa tidur karena saat kacamata kita hilang. Bapak Ibu, saya kalau kacamata tidak ada, saya keluar pun juga balik lagi, cari kacamata. Ya. Sudah menyatu. Bapak ini saya katakan apa? Kalau kita kehilangan sesuatu, dan kehilangan sesuatu pada ini kita menemukan, wah bahagianya luar biasa. Bapak Ibu, Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan saudara sekalian. Amin, Bapak Ibu. Dia datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan saudara sekalian. Kemudian kenapa kasih ini tak terbatas nilainya? Kenapa hadiah ini tak terbatas nilainya? Karena saudara Tuhan, nilainya tadi sudah katakan dari berdosa kemudian diampuni, dari manusia yang harusnya binasa kemudian memperoleh hidup. Tapi setelah saya cek, saudara, ini bukan sekedar hidup, Bapak Ibu, jadi hidup yang benar-benar hidup. Wah, ini permainan kata. Jadi bukannya sekedar hidup, Bapak Ibu, tapi kita diberikan hidup yang benar-benar hidup. Dan hidup itu, saudara Tuhan, adalah hidup yang kekal, adalah hidup yang tak terbatas. Bapak Ibu, saya yakin nilai kita hidup sekarang ini sudah sangat luar biasa. Tetapi hidup yang dikekal lebih luar biasa lagi. Karena tak terbatas nilainya, tak terbatas waktunya. Dia datang ke dunia untuk memberikan kehidupan kepada kita. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak, Bapak Ibu. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Seharusnya kita semua berjalan ke neraka. Istri saya punya dosen yang Bapak Ibu mungkin pernah dengar nama Profesor Stanley Heath, ya, dari Tyrannus, Bapak Ibu. Saya pernah juga ikut belajar di kelasnya, waktu itu dia diundang karena waktu saya lagi kuliah di Reform. Kemudian saya masih ingat satu kalimat, mengatakan demikian, orang yang berdosa itu adalah seperti mayat-mayat yang lagi menuju ke neraka. Jadi kita ini atau siapapun juga yang berdosa, itu seperti mayat yang sedang menuju ke neraka. Bapak Ibu, tanpa Kristus, kita semua sedang menuju ke neraka. Tetapi dengan Kristus pada akhirnya kita dibalikkan, tidak menuju lagi ke neraka, tetapi menuju ke surga. Bapak, berapakah nilainya perjalanan yang seharusnya menuju neraka, kemudian di stop dan dibalikkan dan dialihkan ke surga? Berapakah nilainya? Tak ternilai, bukan? Tak ternilai, Bapak nggak sampean. Itu hadiah yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Atau Bapak Ibu secara sederhana, kitanya seharusnya dihukum, Bapak Ibu. Ya, tetapi pada akhirnya kita dibebaskan dari hukuman itu. Kita yang harusnya dihukum, tetapi dibebaskan dari hukuman itu. Maka sekali lagi poin yang pertama, Bapak Ibu, hadiah Natal itu tak terbatas nilainya. Tak terbatas nilainya. Kemudian yang kedua, saudara Tuhan, hadiah Natal itu ternyata tak terbatas jangkauannya. Ayat ini katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu, tidak dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan pasar baru, bukan. Karena begitu besar kasih Allah akan Indonesia, bukan. Tetapi akan dunia ini, Bapak Tuhan. Jadi kasih Allah itu hadiah Natal tak terbatas jangkauannya. Dimanapun manusia berada, itu berada di dalam jangkauan daripada kasih Allah itu. Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, orang yang di pusat kota seperti kita ini berada di jangkauan kasih Allah. Tapi orang yang paling pelosok juga berada dalam jangkauan Allah. Saya tidak tahu apakah Anda pernah pergi ke satu tempat yang begitu pelosok, Bapak Ibu. Kalau Indonesia kan seringkali pernah katakan daerah terdepan, tertinggal, itu tidak tahu di mana itu tempatnya itu. Ya, izinkanlah Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya menceritakan beberapa tahun yang lalu saya bersama dengan misionaris namanya Pak David Parks, ya. Saya tidak tahu Pak Pendeta Samuel pernah kenal beliau atau tidak, gitu ya. Dia dari Amerika, kemudian dia menjadi misionaris di Indonesia. Kemudian kami mau pergi ke Sintang, Bapak Ibu, untuk mengunjungi beberapa mahasiswa kita yang ada di sana. Kemudian beliau tidur di rumah saya, dan kemudian jam 4 pagi kami langsung pakai taksi menuju ke bandara untuk mengejar pesawat yang kan jam 6, gitu ya. Kemudian kami terbang sampai di Pontianak kira-kira jam 8 pagi. Nah, kemudian kami naik taksi lagi mengejar supaya kami dapat tiket Damri untuk membawa kami sampai ke Sintang.
Itu kira-kira 25 tahun yang lalu, Bapak Ibu ya. Kemudian kami naik di sana ya, kita ngobrol dan sebagainya. Kita tunggu 1 jam belum selesai, 2 jam belum selesai, 5 jam belum sampai, 7 jam belum selesai, 9 jam belum sampai. Akhirnya Bapak Ibu kita, karena saya harus tanya, Pak, kapan kita sampai? Saya juga tidak tahu karena itu juga pertama kali saya pergi ke Sintang. Saya tanya sama sopir, kapan sampainya? Ya kira-kira beberapa jam lagi. Saya bilang, baik, kita sudah 7 jam, masih beberapa jam lagi untuk sampai ke Sintang. Nah, kira-kira jam 6 sore Bapak Ibu kami sampai di Sintang itu, kemudian disambutlah oleh mahasiswa kami. Kemudian selamat datang Pak Pendeta Gunnar di Sintang. Oke, terima kasih. Kemudian saya bilang, ini sudah jam 6. Jam berapa? Di mana kita ibadah? Apa jawabannya Mas? Bukan di sini Pak ibadahnya. Hah? Lalu di mana? Kita bermalam dulu, besok kita lanjutkan perjalanannya. Bapak Ibu, kami sudah sepanjang hari mengadakan perjalanan, tapi dia bilang masih besok masih kita lanjutkan lagi. Kenapa? Kenapa tidak kita lanjutkan malam? Tidak bisa Pak, karena kita harus naik speedboat. Akhirnya kami tidurlah di situ ya, tidur bermalam 1 malam, kemudian pagi-pagi dikasih super mie sama telur gitu, cepet-cepet akhirnya pergi. Kita akhirnya naik speedboat. Nah, mereka bilang itu naik apa? Naik perahu terbang, karena di atasnya air gitu kan. Speedboat, wah kita lihat hutan-hutan begitu hijau, senang sekali. Tapi untuk 1 jam, tapi jam yang kedua sudah mulai bosan Bapak Ibu, karena sama, semua pemandangan itu sama, hanya belukar, pohon-pohon hijau gitu saja. 3 jam belum sampai, 4 jam belum sampai, kira-kira hampir 5 jam mengurangi kecepatannya. Bapak Ibu, kemudian dalam hati saya, wah, kita koknya mau sampai. Kemudian sopir yang katakan, Pak, kita belum sampai, kita berhenti dulu, kita makan siang dulu. Wah, belum sampai, sudah jam 1 makan siang, itu di Marakai, saudara jamaah. Akhirnya kita berhenti sebentar, dan situ ada nasi padang, gitu ya. Kita cepet-cepet, nasi padang kan cepet kan melayani kita. Nah, kemudian akhirnya berangkat lagi ngung. Kemudian saudara samtuan, saya perhatikan itu ada 1 jalur di sungai itu lurus sekali, ya, lurus sekali sungainya itu. Kemudian Pak David mengatakan, Pak Gunnar, kita ini melakukan seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Kemudian firman Tuhan yang mana? Yang sedang kita terapkan. Firman Tuhan yang mengatakan, dikatakan apa? Pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Nah, kita mau ke ujung bumi ini. Nah, itu pemahaman dari Pak David. Tetapi tiba-tiba yang melintas di otak saya, bukan ayat itu. Yang melintas di otak saya adalah ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Nah, kenapa saya berpikir ini lurus, jangan-jangan jangan-jangan hilang nanti. Karena ada film-film yang gitu, Bapak Ibu ya. Itu film yang kita naik kapal perahu gitu, wah, habis kita. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian tiba-tiba buyar pemikiran kami karena tiba-tiba siksak. Wah, kenapa ini kok siksak belok sana belok ini? Nah, ternyata menghindarin ya kayu-kayu ya, karena air sudah mulai surut. Kemudian Bapak Ibu kasih Tuhan, tiba-tiba mengurangi kecepatannya. Kemudian dia berkata, minta maaf Pak, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Hah? Itu sudah sore, Pak, sudah jam 5 sore. Tidak bisa melanjutkan perjalanan, kemudian di hutan. Kalau begini nanti gimana pikir saya? Tapi Pak, nanti akan ada mobil ya di darat sana. Ya Bapak bisa naik mobil melanjutkan ke perjalanan Bapak. Waktu bicara mobil, saya pilih mungkin mobil Kijang atau mobil Ispas atau apa gitu ya. Bicara mobil. Kira-kira 10 menit kemudian memang dengar suara mobil. Tong, 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 tong. Saya tidak tahu kok suaranya mobil apa ini. Tong, 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 tong. Kemudian waktu semakin dekat, betul. Mobil Pak Ibu, tapi hanya kepala doang saja. Ekornya tidak ada Pak Ibu. Ini mobil hanya kepalanya doang saja. Kenapa? Ini yang belakangnya flat. Untuk apa? Untuk ngangkut kayu-kayu gelondong Pak Ibu. Jadi tidak ada baknya. Jadi itu kayu-kayu besar ditaruh di situ. Nah, kemudian setelah dekat, kemudian ada yang mengatur, Bapak minta maaf ya, yang Bapak yang tinggi, yang besar di belakang. Dan saya termasuk yang tinggi, yang besar. Nah, ibu-ibu sama anak-anak boleh dekat di depan ini sambil memegang kepalanya mobil tadi, Pak Ibu ya, pegangan gitu. Nah, kita tidak ada sandaran sama sekali. Kita mau pegang siapa? Tidak enak juga pegang anak-anak, tidak enak juga pegang sama ibu-ibu. Jadi kita posisi begini saja, berdiri. Bapak Ibu jujur, itu pertama kali saya doa tidak berani amin. Kenapa tidak berani amin? Saya lihat jurang sebelah sana, saya lihat jurang sebelah sana, dan ini goyang-goyang terus. Nanti jangan kalau amin, bung, langsung ke jurang gitu seperti apa? Gitu. Bapak Ibu kasih Tuhan, singkat cerita, akhirnya kami sampai ke desa namanya Senaning. Ya, di desa itu disambutlah saya dengan Pak Pendeta Tri Asmaindra gitu ya. Waktu dia adalah pimpinan sinode. Kemudian selamat datang Pak Pendeta Gunnar. Oh ya. Langsung tanya, Pak ini sudah jam 6 dimulai, kapan dimulai ibadahnya? Pak, bukan di sini Pak tempatnya. Loh, lalu di mana? Kita bermalam dulu, besok kita lanjutkan. Bapak Ibu, kalau cerita ini saya teruskan, kita tidak jadi merayakan Natal Bapak Ibu. Ya, saking lamanya. Singkat cerita Bapak Ibu, sampailah kami beberapa hari kemudian ke satu tempat yang namanya Nangabayan. Bapak Ibu, Nangabayan itu kemudian saya langsung tanya kepada beberapa orang,
Pak pernah ke Sintang? Belum ada orang yang saya tanya yang pernah ke Sintang. Ibu kotanya atau kabupaten, banyak di antara mereka yang belum pernah ke Sintang. Tidak tahu Sintang itu wujudnya seperti apa. Tetapi Bapak Ibu, mereka setiap bulan sekali atau minimal 3 bulan sekali ke luar negeri. Kemana? Ke Malaysia. Jalan kaki, kemudian naik ke bukit sana, sampailah mereka ke Malaysia. Apa yang saya mau ceritakan kepada saudara sekalian? Kami mengadakan kebaktian KKR. Kita nyanyi seperti tadi, nyanyi, kemudian saya dipersilahkan maju ke depan untuk memimpin firman Tuhan. Kemudian saya berdoa. Sementara saya berdoa, saya mendengar kok ada gerakan. Ternyata beberapa di antara mereka maju ke depan. Padahal saya tidak ngundang mereka maju ke depan. Tetapi mungkin mereka tersentuh dengan pujian-pujian, mulai maju. Dan kira-kira ada puluhan di antara mereka yang maju ke depan. Dan seakan-akan mendapatkan altar call. Kemudian saya tanya kepada mereka, loh ini mereka ngapain? Saya juga tidak tahu Pak. Ya mungkin mereka tersentuh dengan apa puji-pujian tadi. Lah, kalau mereka sudah datang dan kelihatannya dari wajah-wajahnya mereka ini bertobat gitu ya, karena ada yang menangis dan sebagainya. Nah kalau gitu tidak perlu disampaikan firman Tuhan dong. Jadi dia katakan terserah Pak Gunar saja. Pak Ibu, itu pertama kali sepanjang hidup saya KKR tanpa menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah bertobat semua. Kemudian saya berkata, kalau gitu bagaimana kalau mereka kita layani pribadi? Wah, itu yang kita inginkan dan pasti mereka senang sekali. Baru saya membuat satu pengumuman, Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu yang ingin dilayani secara pribadi, saya ada di sini, kemudian Pak David, Pak ada di sini, dan beberapa hamba Tuhan ada di sini. Silahkan tinggal di tempat. Kami akan melayani satu persatu. Harapan saya, karena itu sudah jam 10 malam lebih, Bapak Ibu, hanya 1-2 orang saja yang tertinggal. Tapi ternyata semua tidak mau pulang, Bapak Ibu. Sehingga kita layani satu persatu. Selesailah kira-kira jam 3 pagi. Bapak Ibu, ini KKR yang paling lama sepanjang sejarah hidup saya. KKR tidak menyampaikan khotbah, tapi paling lama. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, yang saya mau katakan kepada kita sekalian, Tuhan benar-benar menyentuh hati mereka. Tuhan benar-benar menjamah hati mereka. Kami melihat, kami mendengarkan, kami menyaksikan bagaimana mereka ingin dipulihkan. Yang saya mau katakan, saudara, di tempat yang paling udik, yang paling jauh, jangkauan kasih Tuhan juga itu ternyata. Bapak kasih Tuhan bukan untuk kita yang ada di Jakarta, tetapi juga mereka yang ada di tempat yang paling jauh sekalipun. Maka kali ini saudara Tuhan, kalau Anda punya saudara, punya teman yang berada di tempat jauh dimanapun mereka, percayalah kasih Allah sanggup menjangkau mereka. Amin. Kemudian juga selanjutnya, jikalau nanti suatu saat Anda harus disuruh untuk bekerja di tempat yang paling jauh di dunia ini, jangan takut, Allah ada di sana. Yesus ada di sana. Kasih Allah bisa menjangkau saudara-saudara sekalian. Nah, namun Bapak Ibu, sekalipun saudara Tuhan, hadiah ini untuk semua orang, diberitakan untuk seluruh bangsa, diberitakan untuk seluruh dunia, namun harus diresponi secara pribadi. Kasih Allah diberitakan secara universal, tetapi harus diresponi secara personal. Ada Bapak Gembala di tempat ini, beliau sebaik apapun juga tidak sanggup mewakili Anda untuk menerima hadiah Natal. Saya dan saudara sekalian bertanggung jawab sendiri untuk menerima hadiah Natal itu. Ada istri saya tidak bisa mewakili istri saya untuk menerima hadiah itu. Istri saya harus bertanggung jawab sendiri untuk menerima hadiah itu. Maka dengan demikian saudara Tuhan, sekalipun diberitakan secara universal, ingat kita harus meresponi secara personal, kita harus meresponi secara pribadi. Demikian juga kita harus mendorong orang-orang lain untuk menerima hadiah yang sama. Kenapa Bapak Ibu Tuhan? Kita yakin bahwa stok hadiah Tuhan itu masih begitu banyak dan kita bisa beritakan kepada mereka sekalian supaya pada akhirnya semua orang boleh menerima hadiah Natal itu. Bapak pernah mendengar seorang misionaris bernama John Wycliffe, ya, itu yang menerjemahkan Alkitab, ya. Bapak Ibu, dari bahasa Latin ke dalam bahasa Inggris, dan kemudian sekarang ini ada Kartidaya dan sebagainya. Mereka itu adalah gerakan daripada lembaga-lembaga yang menerjemahkan Alkitab. Bapak Ibu, dia pada akhirnya ditangkap karena dianggap melanggar peraturan, karena Alkitab tidak boleh diterjemahkan pada waktu itu. Kemudian saudara Tuhan, di dalam legenda dikatakan John Wycliffe pada akhirnya dihukum mati dan kemudian dibakar. Kemudian saking bencinya orang yang menangkap dia,
memberikan perintah, tidak cukup kita bakar John Wycliffe itu. Kita harus buang abunya, kita buang ke laut supaya lenyap dan tidak ada lagi bekasnya. Wah, kadang-kadang kalau orang begitu jahat, Pak Ibu SM, orang sudah mati pun masih diperlakukan ya seperti itu. Sekali lagi, kita tidak cukup ya untuk membunuh John Wycliffe itu, Pak Ibu SM Tuhan, tetapi kita perlu buang ya abunya di dalam laut supaya tidak membekas. Tapi kemudian ada catatan, Mbak Ibu, orang-orang pengikut daripada John Wycliffe, sedang disam Tuhan, pada akhirnya dia berkata demikian. Dengan maksud orang-orang penguasa pada waktu itu menghalang-halangi supaya roh, supaya jiwa, supaya semangat daripada John Wycliffe itu berhenti. Tapi ternyata waktu abu itu dimasukkan ke laut, maka abu itu justru menyebar ke berbagai pulau, ke berbagai negara. Itulah sebabnya Bapak Ibu cek saja, tidak ada negara di dunia ini yang tidak ada penterjemahan Alkitab, karena semangat yang ditularkan dari John Wycliffe itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah sebenarnya cara Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Andai kata Anda menyetop, Bapak Ibu, oke, berita Natal cukup berhenti sampai di sana, sampai di diri saya, sampai di gereja ini, Bapak Ibu, Anda tidak punya kemampuan untuk menyetop. Saudara kasih Tuhan, bahkan sebaliknya, kalau ada di antara saudara sekalian yang coba-coba menyetop berita Natal ini, Bapak Ibu, Tuhan akan memakai cara Anda menyetop itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membesarkan itu. Bapak Ibu, bukankah Rasul Paulus waktu dia masih menjadi Saul atau Saulus, bukankah dia berusaha menghentikan kekristenan? Jangan sampai kekristenan berkembang, jangan sampai kekristenan itu maju. Bapak Ibu tahu kan apa akhirnya? Justru Yesus, Allah memakai Paulus untuk memberitakan Injil bukan saja kepada orang-orang Yahudi, tapi melintas batas sampai pada akhirnya ke Eropa, sampai ke negara-negara. Maaf Bapak Ibu, saya dan saudara sekalian bisa diselamat karena semangat daripada Rasul Paulus. Karena kalau tidak, Injil hanya untuk orang-orang Israel saja, Injil hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Kita bersyukur barang sama Tuhan karena Tuhan pakai demikian. Maka Bapak Ibu, andai kata ada orang di sekitar kita yang mencoba arogan, kita hentikan Injil, kita hentikan gereja, kita hentikan pemberitaan Injil, kita hentikan firman Tuhan. Bapak Ibu tidak usah takut, Tuhan bisa memakai orang-orang yang demikian justru untuk menyebarkan Injil supaya pada akhirnya Injil sampai ke seluruh dunia. Amin Bapak Ibu. Maka tidak usah takut. Saya pernah tunjukin pada istri saya, itu kan biasa kalau di bulan Desember ada tulisan kan, haram mengucapkan selamat hari Natal ya. Kita sering itu ya. Kemudian ada orang yang di bawahnya, terima kasih Pak Haram, Anda telah mengucapkan selamat hari Natal. Jadi haramnya itu bukan kata arti haram, tapi Pak Haram ya. Terima kasih Pak Haram, Anda telah mengucapkan selamat hari Natal. Bapak saya pikir, kreatif juga nih orang ini ya. Ya, terima kasih karena Anda telah, ya Pak Haram telah mengucapkan hari Natal. Maka Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai orang-orang yang menentang kekristenan untuk kemuliaannya. Dia pakai orang-orang yang demikian, ya, dengan maksud dan tujuan yang mulia daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu, saya mau sampaikan, karena Injil, karena hak kasih Allah, karena hadiah Natal, tak terbatas jangkauannya. Jangan simpan sendiri Bapak Ibu. Jangan simpan sendiri Injil itu. Ada satu kalimat di dalam misiologi mengatakan demikian. Injil yang tidak diberitakan tidak akan menyelamatkan siapapun juga, termasuk yang menyimpannya. Saya ulang lagi Bapak Ibu yang Tuhan. Injil yang tidak diberitakan tidak akan menyelamatkan siapapun juga. Kemungkinan yang memegang pun tidak akan selamat. Maka Anda punya Injil sekarang? Anda punya kabar sukacita sekarang? Bagikanlah itu. Anda punya Yesus sekarang ini? Bagikanlah itu. Anda memiliki Tuhan? Bagikanlah itu. Nah, ini penting untuk terus-menerus kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pernah mendengar seorang bernama John Chrysostom di abad ketiga kalau tidak salah ya. Dia itu punya semangat untuk memberitakan dia di mana saja dia berada. Itu motonya dia. Kemudian karena pemerintah melarang, ditangkaplah dia. Waktu dia ditangkap, saudara dimasukin penjara.
Waktu dia masukkan ke penjara, Bapak Ibu, bukannya dia langsung sedih, aduh, tolong dong, please, keluarkan saya, tolong dong, please, keluarkan saya. Ternyata Bapak Ibu Santo, dia menginjilin orang-orang di sana. Akhirnya ada pertobatan massal yang ada di penjara itu. Kemudian dikeluarkan lagi, ya. Kenapa? Karena narapidana sudah pada bertobat semua. Tapi diancam, jangan pernah memberitakan Injil. Kemudian dikatakan, ya bagaimana mungkin, saya ini penginjil, kerjaan saya memberitakan Injil. Maka Bapak Ibu Tuhan, banyak orang bertobat lagi, ditangkap lagi. Nah kali itu ditangkap, kemudian komandannya tanya kepada prajurit-prajurit, ayo kita apakan ini? Kita pukulin saja ya, supaya dia kapok. Lalu ada prajurit yang mengatakan, jangan komandan, karena saya mendengar bahwa dia ingin mati martir. Dan nanti kalau kita pukuli kemudian mati, tercapai dong cita-citanya. Kemudian komandan mengatakan, bodoh, betul juga ya, kalau kita pukuli kemudian mati, tercapai juga dong cita-citanya. Oke, kalau gitu kita penjara di bawah tanah saja. Supaya tidak ada orang yang bisa diselamatkan. Supaya tidak ada orang yang bisa diinjili. Kemudian satu prajurit mengatakan, jangan juga komandan. Loh, kenapa tidak boleh? Karena saya seringkali mendengar, dia kepingin saat teduh bersama dengan Tuhan. Selama ini ditangkap, dia tidak punya waktu saat teduh. Dan nanti kalau kita taruh di bawah tanah, lah dia tercapai dong cita-citanya. Saat teduh menerus bersama dengan Tuhan. Wah, Bapak Ibu, ini hanya orang-orang pilihan Tuhan yang punya semangat seperti itu. Lalu pada akhirnya, lalu kita apakan? Kita tangkap, kita gebukin, tidak boleh. Karena nanti dia mati menjadi martir. Kemudian kita tangkap, kita masukin ke bawah tanah, tidak boleh. Karena nanti dia terus-menerus bermeditasi bersama dengan Tuhan. Dia saat teduh bersama dengan Tuhan. Lalu ada yang orang angkat tangan. Lalu, Pak, dia itu tidak takut kepada siapa saja. Dia juga tidak takut kepada apa saja. Hanya takut kalau dia berbuat dosa. Bapak ingat Tuhan, kita memerlukan orang-orangnya demikian. Tidak takut kepada siapa saja, tidak takut kepada apa saja, hanya takut kalau berbuat dosa. Maka saya percaya Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Saya percaya hadiah Natal akan bisa diterima oleh siapapun juga. Yang berikutnya Bapak ingat Tuhan, hadiah atau kasih Allah ini sudah disampaikan tak terbatas waktunya. Jadi hadiah itu diberikan kepada kita tanpa ada kadaluarsonya. Beberapa saat yang lalu kami ditelepon oleh seorang ibu, Pak Ingsantuan, kemudian Pak, kami ada botol minum. Ya, kami ada botol minum. Kemudian saya senang juga kan kebetulan ya istri saya punya ide, kita tidak siapkan lagi aqua seperti itu. Ya, kita siapkan aja galon dan orang-orang pada pakai botol baru mengisi gitu ya. Nah, kita Pak punya pikiran itu dan betul ini kayak pas sekali ya kita punya keinginan untuk memberikan botol dan ada orang kasih botol, Pak kita ada beberapa kardus. Nah kami datanglah pergi ke daerah Kalider sana, kemudian saya terima dan saya tidak ngecek semuanya, tapi setelah kita bagikan baru orang katakan, Pak ini sebenarnya sudah kadaluarso. Botol kadaluarso mana? Ini ternyata untuk hadiah souvenir orang yang menikah tahun 2019 yang lalu, karena kelebihan maka dikasih kepada kita gitu ya. Nah saya mengatakan kepada kita saja, hadiah bisa kadaluarso bukan? Ya, hadiah bisa ada expired date-nya Bapak Ibu, tetapi Kristus tidak pernah expired date. Tetapi hadiah Natal selalu berlaku kapan saja. Amin Bapak Ibu. Anda yang sudah terima hari ini, besok pun juga bisa, siapapun juga. Jangan sampai Anda kata, waduh kamu sudah terlambat. Harusnya Yesus itu hadiahnya Natal hanya tahun yang lalu. Tahun sekarang tidak berlaku lagi. Tidak bisa Bapak Ibu. Hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita berlaku selama-lamanya. Amin. Hadiah Natal itu berlaku kapan saja. Maka Bapak Ibu, mari coba kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Karena hadiah ini berlaku setiap saat, setiap waktu, bukan hanya zaman Yesus, bukan hanya masa Yesus, tetapi selama-lamanya. Dan juga berlaku siang, juga berlaku malam. Maka bahwa waktu kita menyampaikan hadiah ini bukan hanya malam Natal seperti ini, tapi besok pagi pun tetap saja itu berlaku. Itulah sebabnya Tuhan katakan kepada kita sekalian, ya, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Ya. Beritakanlah Injil, ya, baik atau tidak baik waktunya. Maka saya boleh mengatakan hadiah ini selalu up to date, tidak pernah kadaluarso. Bapak Ibu, kita sudah berada di bulan terakhir dari tahun 2024. Maka bulan depan kita sudah mengakhiri tahun 2024 dan masuk ke tahun
2025. Betul? Nah, saya harap Bapak Ibu mengikuti pola pikir saya. Bapak Ibu, bukankah tahun 2024 sebentar lagi akan berakhir? Betul? Tinggal 15 hari lagi kan? Betul? Betul enggak Bapak Ibu? Bukan tinggal 15 bulan lagi, bukan. Tinggal 15 hari lagi Bapak Ibu, bahwa tahun 2024 akan berakhir dan pasti berakhir. Tidak ada satupun orang yang bisa menahan berakhirnya tahun 2024 itu. Tetapi saya mau katakan kepada kita sekalian Bapak Ibu, kasih Allah tak pernah berakhir. Waktu tahun 2024 bisa berakhir, tetapi kasih Allah tidak pernah berakhir. Bisa enggak ngomong kepada sebelahnya? Katakan ya, tahun 2024 segera berakhir, tapi cinta Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Ayo, ngomong kepada sebelah, lebih kencang supaya dia merasakan bahwa benar-benar ya. Ayo sekali lagi, tahun 2024 akan segera berakhir, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Ya. Amin Bapak Ibu. Ya. Tahun 2024 segera berhenti, tapi berkat Tuhan tak pernah berhenti. Ya, terus menerus berlaku, terus menerus. Jangan sampai suatu saat mungkin Pak Somad, Pak Gunar, pokoknya segera tahun 2024 sudah berakhir. Jangan-jangan berakhir juga ya penyertaan Tuhannya. Jangan-jangan berakhir juga berkat Tuhan. Bapak Ibu, saya akan menyangkal Tuhan yang pertama kali. Kalau sampai ada penjelasan, kalau sampai ada firman yang mengatakan penyertaan Tuhan hanya sampai di tahun 2024. Coba bisa bayangkan apa yang terjadi pada kita di tahun 2025 kalau Tuhan membiarkan kita. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, itulah sebabnya di pasal yang terakhir dalam kitab Matius katakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, hadiah Natal berlaku setiap waktu dan sampai selama-lamanya. Sekarang yang terakhir sebagai juga respon kita. Apakah respon kita terhadap hadiah Natal ini? Apa yang akan kita berikan kepada Tuhan di dalam Natal seperti ini? Yang pertama, saudara sama Tuhan, mari kita datang kepada Dia. Mari kita berjumpa dengan Dia. Ada begitu banyak ayat-ayat yang memberikan penjelasan. Setiap mereka mendengar bahwa Yesus lahir, mereka tinggalkan kampung halamannya. Orang-orang Majus tinggalkan negaranya untuk pergi ke satu tempat yang namanya Bethlehem. Untuk apa? Berjumpa dengan Yesus. Para gembala meninggalkan domba-dombanya, pergi ke Bethlehem. Untuk apa? Berjumpa dengan Kristus. Bapak Ibu, tidak ada respon yang lebih tepat kecuali kita berjumpa dengan Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu ngasihi Tuhan, Christmas is all about Christ. Kalau Christmas diambil Christ-nya, tidak ada artinya. Maka malam hari ini, kalau kita tidak berjumpa dengan Kristus, sebenarnya tidak ada artinya. Malam hari ini, kalau kita tidak berjumpa dan bertemu dengan Kristus, Natal tidak pernah ada artinya. Pertemuan saya dengan Bapak Ibu sekalian, pertemuan Bapak Ibu sekalian dengan teman-teman, dengan Pak Gembala dan sebagainya, itu hanya bonusnya saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena intinya adalah perjumpaan kita dengan Kristus. Pastikan sebelum berakhir perayaan Natal ini, Anda semuanya sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Terus menerus kita menikmati itu. Maka Bapak Ibu sama Tuhan, ini penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, apa respon yang benar? Yaitu terus memberitakan Kristus. Kita beritakan Kristus. Bapak Ibu, ada seorang wanita, ya, saya tidak tahu apakah saya pernah menyampaikan di tempat ini waktu ada seminar bagaimana menggunakan booklet dan sebagainya. Ada seorang wanita, seorang sama Tuhan, yang selalu rajin, setia sejak masih muda. Dia selalu membagikan traktat dan dia selalu menginjilin orang-orang yang ditemuinya. Terus menerus bertahun-tahun lamanya sampai dia lanjut usia. Pada saat dia lanjut usia, dikritik oleh anak-anak muda, janganlah soklah jadi orang Kristen. Sudah tua begitu, nanti nyebrang sana nanti ditabrak, nyebrang sana ditabrak mobil. Ya sudahlah, di rumah saja. Ternyata itu tidak menghentikan dia. Dia tetap saja setiap hari dia jalan dari satu tempat ke tempat untuk memberitakan Injil. Suatu hari seorang sampai dia lewat di pinggiran toko dan di situ ada patung yang persis manusia. Karena dia sudah labur matanya, maka dia pikir itu adalah manusia. Padahal dia adalah patung.
Maka karena dia pikir manusia, dia langsung datangi. Kalau kamu percaya Yesus, kamu akan diselamatkan. Kemudian diulang lagi, kalau kamu percaya Yesus, kamu akan diselamatkan. Nah, karena tidak ada jawaban, dia pikir pasti ini ya maksudnya, karena diam saja. Oke, saya mau doa ya untuk kamu ya. Tuhan Yesus, orang ini mau percaya kepada Engkau. Terimalah dia ya Tuhan, terimalah dia ya Tuhan. Nah, sementara itu anak muda yang suka mengkritik tadi lewat. Kemudian katakan, Ma, aku sudah bilang, jadi orang Kristen jangan sok dong. Lihat, masuk patung diinjili. Wah, dia baru kaget. Ternyata dia sedang menginjili patung. Tapi apa jawaban daripada wanita tadi, Pak? Ini intinya. Dia menoleh dan menghadap anak-anak muda yang suka mengkritik tadi. Dia langsung berkata, hei anak-anak muda, bagiku lebih baik menjadi orang Kristen yang menginjili patung daripada menjadi orang Kristen sama seperti patung. Mantap Bapak Ibu? Bagiku lebih baik menjadi orang Kristen yang menginjili patung daripada menjadi orang Kristen yang sama seperti patung yang tidak melakukan apa-apa untuk Kristus. Bapak Ibu, hari Natal belum berakhir pada tahun ini. Saya harap kita terus-menerus juga menjadi orang-orang yang terus-menerus memberitakan Injil. Kalau Anda takut Pak Ibu untuk memberitakan Injil kepada orang, ya sudah patung-patung saja Anda Injil. Ya kalau Anda takut ya Injil aja pohon-pohon gitu. Ya, siapa tahu melalui itu melatih kita yang pada akhirnya Tuhan pakai kita. Pak Ibu, terlalu mahal Injil itu jikalau kita simpan sendirian. Terlalu mahal hadiah Kristus itu kalau kita simpan saja. Bagikanlah itu kepada yang lain. Beritakanlah itu kepada yang lain. Maka semangat yang perlu kita bawa adalah semangat yang terus-menerus membagikan Injil itu. Respon yang ketiga Bapak Ibu sama Tuhan. Allah itu memberi dan pemberian yang terbaik diberikan kepada kita. Pertanyaan sekarang, apa hadiah yang perlu kita berikan kepada Tuhan? Bapak Ibu, saya ingin kita melanjutkan apa yang Tuhan sudah mulai. Mari kita melanjutkan apa yang Tuhan sudah lakukan. Ada satu kita seorang wanita yang baru saja menyelesaikan mengikuti perayaan Natal seperti ini, kemudian pulang. Dan kemudian di tengah jalan dia melihat seorang anak, umur kira-kira 10 atau 11 tahun. Dia berdiri sambil menggigil kedinginan. Tidak dipakai sepatu dan juga tidak pakai jaket. Dan cuaca begitu dingin maka dia menggigil. Tetapi posisinya dia lagi berdoa, lagi ngomong kepada seperti seseorang yang ada di atas sana. Kemudian ditanya lagi, Nak, kenapa engkau ada di situ? Kamu menggigil nanti kamu sakit, masuk dong. Kemudian, Mam, saya lagi berdoa kepada Yesus. Saya mendengar Yesus itu murah hati pada bulan Desember. Maka saya berdoa. Kenapa menatap ke atas? Karena Yesus yang dipikir Yesus ada di atas sana. Maka dia berdoa terus-menerus. Kemudian wanita itu membawa anak itu ke dalam, singkat cerita membelikan sepatu, kemudian membelikan jaket, dan setelah dipakai, kemudian anak itu terasa senang sekali karena sudah hangat. Baru wanita katakan, sudah hangat ya, sudah baik. Ya Ma, terima kasih. Ya Mam, terima kasih. Ya Mam, terima kasih. Kemudian oke, baik-baik nak ya. Saya mau lanjutkan perjalanan. Sebelum Mbak Indah Samtua dia beranjak jauh meninggalkan anak itu, tiba-tiba dia berkata, Mam, berhenti dulu. Apakah Mama istrinya Tuhan Yesus? Ibu keluar dari bibir anak itu, Ma, apakah Mama istrinya Tuhan Yesus Kristus? Kenapa Bapak Ibu? Dengan polosnya dia tadi berdoa kepada Yesus untuk meminta sepatu, tapi yang datang seorang wanita, maka dia berpikir jangan-jangan istrinya Tuhan Yesus Kristus. Apa nilai yang harus kita petik dari semuanya Bapak Ibu? Mari kita menjadi kaki Yesus Kristus untuk melangkah, menolong orang-orang yang perlu ditolong. Mari kita menjadi tangan-tangan Yesus untuk terulur, untuk menolong mereka yang perlu ditolong. Inilah Bapak respon yang tepat, tidak hanya duduk diam di tempat kita masing-masing. Bapak lihatlah sebelah kanan, lihatlah sebelah kiri, lihatlah depan. Di tempat ini, di sekitar Bapak, begitu banyak orang yang memerlukan uluran tangan kita. Bapak Ibu, apalah artinya sepatu Bapak ingat sama Tuhan? Tetapi saya percaya anak ini Bapak ingat sama Tuhan bersyukur luar biasa. Dan singkat cerita, anak ini pada akhirnya mengambil keputusan untuk terima Kristus dan menjadi misionaris yang dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, kalau Anda ingin ada banyak orang jadi misionaris, kasih sepatu ke anak-anak jalanan di sekitar sini. Bapak Ibu, ini unbelievable Bapak Ibu. Wah, bagaimana mungkin? Dan inilah realitanya. Tuhan selalu bisa memakai sesuatu yang kecil untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Karena tidak ada pemberian yang kecil di hadapan Tuhan. Semua pemberian
kalau kita berikan dengan ketulusan hati, itu bernilai besar di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita terus-menerus memberitakan dan membagi cinta kasih kita. Bapak Ibu, kasih Allah tak terbatas waktunya. Tetapi waktu kita terbatas. Saya ulang lagi. Kasih Allah tak terbatas waktunya, tetapi waktu saya dan Bapak Ibu sekalian terbatas. Maka lakukan sesuatu sebelum waktu kita sudah tidak ada lagi. Sebelum waktu kita akan berakhir. Tuhan menolong kita. Selamat untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini. Dan jangan lupa, Anda sudah menerima hadiah yang terbaik dari Tuhan. Terbaik. Sekarang pikirkan, apa hadiah yang terbaik untuk Anda yang perlu Anda berikan kepada Tuhan melalui saudara-saudara kita di sekitar kita. Akhirnya saya mengucapkan Merry Christmas. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.